Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayuhan netizen, faya ayuhan subscriber dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, fita'atillah, dan dipermudah dalam segala urusan-urusannya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada 3 gebrakan beruntun mengenai gugurnya isbat nasab Bani Alawi. Kelas sosial nampaknya sangat penting untuk tetap dipertahankan. Makanya terjadi geger yang menggelinding jauh ke arah pertarungan primordial pribumi versus non-pribumi. Padahal jika sejak awal ditarik ke ranah perdebatan ilmiah, maka khalayak tentu akan menikmatinya sebagai suatu khazanah intelektual yang dapat menambah perbendaharaan pengetahuan. Geger yang dimaksud di sini adalah reaksi terhadap buku Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Menakar Kesohihan Nasab Habaib di Indonesia. Karya intelektual melalui kajian ilmiah seharusnya mendapat apresiasi dan reaksi positif, baik berupa diskusi, debat, ataupun kritik. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kebanyakan dari pihak habaib ataupun para muhibbinnya merasa mendapat tikaman dari buku tersebut. Kebanyakan dari mereka menyanggah dengan tanggapan emosional, menggiring opini seolah-olah Kiai Haji Imaduddin tidak meyakini adanya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara keseluruhan. Padahal yang disoroti oleh Kiai Imaduddin Usman hanyalah kesohihan nasab, khususnya kesohihan nasab Bani Alawi. Reaksi seperti ini wajar-wajar saja, karena selama ini seperti ada skenario yang mengesankan bahwa Bani Alawi adalah satu-satunya keturunan Rasulullah yang ada di muka bumi ini, setidaknya di Nusantara lah. Yang parsial digeneralisasi, yang salah satu dianggapnya satu-satunya, sehingga akibatnya ditengarai terjadi proses alawisasi terhadap ulama masyhur di masa lalu atau penyebar agama Islam di suatu tempat yang identitasnya kabur atau dikaburkan, kemudian dicantolkan marga dari Bani Alawi yang dibuat narasi seolah-olah mereka yang harus dihormati dan dimuliakan di suatu tempat karena jasa-jasanya di masa lalu, terutama dalam menyebarkan agama Islam adalah dari leluhur mereka atau Bani Alawi. Bani Alawi adalah salah satu, jika benar atau yang mengaku kalian keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan satu-satunya, dan ada kalian lain keturunan Rasulullah. Mengkritik atau meragukan nasab Bani Alawi tidak berarti mengkritik atau meragukan nasab seluruh keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan ada 3 gebrakan ya, dan kita masuk ke dalam gebrakan yang pertama. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melalui penelitiannya berkesimpulan bahwa nasab Bani Alawi terputus sekitar 500 tahun. Bahkan di tulisan terbaru beliau yang ada di Nahdlatul Ulum, situs Nahdlatul Ulum, itu bahkan mengidentifikasikan bahwa pernyataan beliau ini semakin jauh keterputusan nasab dari Bani Alawi. Semakin jauh dan semakin fiktif tokoh-tokoh itu keberadaannya. Kita lanjut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir disebutkan hanya memiliki 3 anak. Pertama Muhammad, yang kedua Ali, dan ketiga Husain. Tentang hal ini ulama nasab berbeda pendapat karena yang disepakati atau mutafaq alaih hanya Muhammad sebagai anak Ahmad bin Isa. 2 yang lain yakni Ali dan Husain masih diperselisihkan oleh ulama. Baru di kemudian hari muncul nama lain seperti Abdullah dan Ubaidillah. Ubaidillah inilah
yang merupakan nenek moyang para habaib atau Bani Alawi. Jika Bani Alawi tidak dapat mengajukan bukti berupa referensi kitab ulama nasab yang mencatat nama Ubaidillah secara sah sebagai keturunan Rasulullah, maka gebrakan yang pertama ini dari buku Kiai Haji Imaduddin Utsman telah cukup untuk menumbangkan klaim Bani Alawi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Balasan dari pihak Alawiyin mengatakan bahwa ada banyak kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah yang bisa membantah tesis Kiai Haji Imaduddin. Tapi kitab yang dimaksud tersebut tidak pernah diperlihatkan siapa pengarangnya, judul kitabnya, tahun ditulisnya, dan halaman berapa yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ada juga yang membalas tesis Kiai Haji Imaduddin dengan mengatakan bahwa tidak disebutkan dalam kitab abad ke-5 Hijriah bukan berarti tidak ada. Jika pembuktian nasab tidak secara tertulis, maka yang dipakai adalah syuhrah wal istifadhah, kesaksian orang-orang yang sezaman, diceritakan pada masanya dan dikenal luas oleh masyarakat. Dengan metode ini, Bani Alawi membuktikan bahwa mereka yang tinggal di Yaman telah masyhur, diketahui orang pada masa itu sampai ke negeri Basrah, Irak, dengan mengangkat kisah pertemuan Ubaidillah dengan rombongan jamaah haji dari Irak dan Basrah dalam perjalanan menuju Mekah. Gebrakan yang kedua, harapan untuk sembuh dari luka akibat gebrakan pertama tadi dan bangkit menancapkan kuasa lewat klaim keabsahan nasab kembali dilabrak oleh pernyataan tegas Naqib atau pimpinan Naqabah Al-Ashraf Al-Aqiliyin di Mesir yang merupakan Bani Hashim dari jalur Aqil bin Abi Thalib. Setelah meneliti dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang mengisbat nasab Ba'alawi serta dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang membatalkan nasab Bani Alawi, beliau menetapkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan bukan sekedar prasangka menyatakan bahwa nasab Ba'alawi tidak sah dan batal. Beberapa bukti kerancuan isbat Bani Alawi seperti yang dijelaskan oleh pernyataan Sayyid Audah Al-Aqili. Yang pertama, apa yang disebut oleh pihak Ba'alawi sebagai riwayat masyhur karena kesaksian orang-orang pada masanya dianggap kisah fiktif oleh Sayyid Audah Al-Aqili ini. Kisah tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut menurut versi Ba'alawi ternyata berseberangan dengan sejarah yang ada di Irak. Berdasarkan sejarah yang ada di negara Irak, Ahmad bin Isa hijrah dari Baghdad ke Andalusia, kata Sayyid Audah Al-Aqili. Sumber yang lebih kuat adalah sejarah versi Baghdad karena beberapa alasan. Pertama, Ahmad bin Isa Al-Muhajir tinggal di Baghdad. Yang kedua, yang menceritakan tentang hijrahnya Ahmad bin Isa ke Andalusia adalah salah satu keluarganya, yaitu Ali Al-Uraidi. Yang ketiga, versi yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut baru muncul belakangan hari. Yang kedua, selain isbat nasab Ba'alawi berdasarkan kisah fiktif yang bertentangan dengan sumber yang lebih kuat ini, terdapat juga kisah lain yang sangat janggal, tetapi justru digunakan untuk memperkuat isbat nasab Bani Alawi sendiri. Diceritakan ketika Ubaidillah disuruh naik haji bersama rombongan dari Hadramaut. Di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan dari Irak dan Basrah. Ternyata rombongan dari Irak dan Basrah tersebut mengenal Ubaidillah dan mereka bersaksi bahwa nasabnya tersambung ke Rasulullah. Ini aneh. Kok bisa mereka langsung kenal kepada Ubaidillah? Seolah-olah Ubaidillah ini adalah tokoh yang sangat terkenal di Irak dan Basrah, ya. Sehingga siapa saja orang dari Irak
atau dari Basroh akan mengenalnya, sedangkan ulama nasab saja tidak ada yang menyebut nama Ubaidillah. Yang ketiga, saat Ahmad bin Isa tiba di Hadramaut, orang-orang Hadramaut sudah mengakui bahwa beliau adalah Sayyid. Tapi keluarga Ahmad bin Isa masih mau memperkokoh. Ali bin Ahmad, cicit dari Ubaidillah, berangkat ke Basroh lalu meminta isbat kepada hakim di Basroh. Dan banyak orang di Basroh yang menyaksikan saat pengesahannya. Setelah mereka pulang, maka orang-orang Hadramaut mengakui bahwa mereka adalah Sayyid. Dari kisah ini muncul beberapa pertanyaan. Kalau Ubaidillah sudah mengisbat nasabnya, kenapa cicitnya Ubaidillah ini harus mengisbat lagi? Kenapa? Padahal mereka tinggal di Hadramaut loh, kampungnya sendiri. Berarti cerita ini sangat jauh dari kebenaran. Klaim saat ini bahwa Ba'alawi bernasab kepada Sayyidina Husain baru dimulai abad ke-8 Hijriah. Tidak ada ulama nasab yang mengatakan bahwa mereka bernasab pada Sayyidina Husain sebelum abad ke-8. Ini adalah klaim yang sangat terlambat karena Ahmad bin Isa hidup pada abad ke-4 Hijriah. Sayyid Audah al-Aqili, pimpinan Naqobatul Ashraf al-Aqiliyin di Mesir, setelah meneliti pendapat-pendapat yang mengisbat nasab Ba'alawi serta pendapat-pendapat yang membatalkan nasab Bani Alawi, menetapkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan bukan sekedar prasangka adalah pendapat yang menyatakan bahwa nasab Bani Alawi tidak sah dan batal. Sebenarnya pernyataan Sayyid Audah al-Aqili ini jauh lebih dahulu muncul daripada tesis Kiai Haji Imaaduddin. Pengumuman bahwa nasab Ba'alawi tidak sah dan batal ditulis oleh Sayyid Audah al-Aqili ini pada tanggal 17 Februari tahun 2010. Tapi berhubung tidak terekspos luas dan tidak membuat geger, entah karena ditutupi atau belum mendapat momentum untuk booming karena keterbatasan akses informasi saat itu. Adanya pukulan dari dalam lingkar Bani Hashim itu menjadi bukti bahwa mempertanyakan keabsahan nasab zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disandangkan kepada seseorang atau kaum tertentu bukanlah merupakan tabu yang dapat disepadankan dengan melanggar hukum syar'i, mendapat dosa besar dan akan dijebloskan ke dalam neraka. Tapi hal ini adalah sesuatu yang wajar dan harus disikapi dengan kepala dingin. Mengajukan bukti valid saat menyanggah buku versus buku, tulisan dibalas dengan tulisan, atau lebih bagus lagi kalau diadakan dialog sehingga khalayak umum bisa menilai sendiri mana pendapat yang lebih kuat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak. Dan ini gebrakan yang terakhir, gebrakan yang ketiga. Dua gebrakan sebelumnya yang belum bisa disanggah oleh pihak Bani Alawi disusul lagi dengan gebrakan ketiga yang nampaknya akan sangat menyakitkan karena datangnya secara tidak sengaja dari dalam tubuh Bani Alawi sendiri. Dalam kitab Al-Istizadah dengan judul Keluarga Ba'alawi ditakzir karena menikahi Syarifah Al-Hasani. Tidak kufu. Pertama, masalah kafa'ah dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah juz 2 halaman 1093 yang ditulis oleh Habib Ali Muhsin As-Segaf menceritakan bahwa di Hijaz dulu pada masa kekuasaan Syarif Ainur Rafiq, seseorang dari Bani Alawi yang bernama Bafaqih Alawi menikah dengan seorang Syarifah Al-Hasani. Syarif Mekah pada saat itu marah kepada kalangan Ba'alawi dan meminta kepada orang Ba'alawi yang menikahi Syarifah Al-Hasani tadi loh untuk menceraikan istrinya. Kemudian dia dihukum 300 kali pukulan tongkat. Kedua, Bani Alawi dilarang menggunakan nama Sayyid, termasuk dipanggil dengan gelar Sayyid saat berbicara dengan mereka atau menambahkan kata Sayyid
pada nama mereka, baik dalam catatan resmi atau tidak resmi. Kalau memperhatikan dua kisah yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi sendiri, tadi loh, terdapat isyarat bahwa yang pertama, pernikahan antara Syarifah Al-Hasani dengan Habib Ba'alawi tidak mendapat restu dari Syarif di Mekah pasca saat itu karena dianggap derajatnya tidak seimbang atau tidak kufu. Artinya Syarif dari kalangan Al-Hasani tidak mengakui bahwa Ba'alawi adalah bagian dari zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, larangan menggunakan gelar Sayyid justru memperkuat pendapat bahwa Bani Alawi bukan Sayyid, yang artinya mereka bukan zuriyah, bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ramainya isu batalnya nasab Bani Alawi ini sebagai zuriyah Rasul yang memuncak, muncaknya itu pada tesis Kiai Imad. Orang awam tidak pernah mendapat informasi seperti ini. Informasi tentang Habib dari kalangan Bani Alawi mendapat hukuman cambuk karena berani menikahi Syarifah dari jalur Sayyidina Hasan, yang umum diketahui masyarakat adalah doktrin orang awam. Tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan Bani Alawi karena dianggap tidak kufu. Pada tahap ekstrimnya dianggap haram dan anaknya dianggap hasil anak zina. Ya Allah. Dan ini sebagai penutup ya sahabat, bahwa 3 gebrakan beruntun di atas tadi loh, itu membuat Bani Alawi di bawah naungan Rabithah Alawiyah saat ini di Indonesia ibarat manusia yang terluka parah hingga tak mampu berkutik, bahkan sekedar mengeluarkan kata-kata pun untuk membela diri itu tidak mampu. Kemungkinan yang paling merasakan dampak dari serangan telak tersebut adalah habaib yang hanya mengandalkan nasab untuk memperbaiki nasib ya, untuk ngasab. Para megalomania yang kecanduan akan pujian dan sanjungan, dan mereka-mereka yang selalu menginginkan privilege dalam kehidupan sosialnya. Adapun para habaib yang alim, rendah hati, dan bijaksana mungkin akan menganggap bahwa ini ya hanyalah salah satu cara Allah untuk menguji mereka sebelum mencapai predikat kekasih Allah. Ya, seperti itu saja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Alafu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.